Oke, selamat malam teman-teman. Jadi ketemu lagi dengan torang di Bukan Podcast. Jadi ini adalah salah satu stasiun radio yang dimana torang itu berbincang-bincang hangat di malam hari dengan generasi-generasi muda. Jadi di sini begini Kak Agung. Nah ini sempat cari beasiswa. Cuma katanya di kampus ini banyak sekali beasiswa. Cuman bingung mau masuk di mana. Ya, jadi kalau menurut kita ada sempat kita dapat teman dia pernah menawarkan kita untuk masuk di beasiswa, mendaftar di beasiswa Genbi katanya, Genbi. Di kampus ini Nah, ya? Di iya. kampus ya? Oh. Tapi lantaran kita kurang tahu ini Genbi ini bagaimana, jadi kita tidak tertarik. Padahal DP peluang untuk masuk di Genbi ini sangat besar, apalagi orang anak-anak ilmu komunikasi. Berarti di Genbi itu tidak memandang jurusan ya? Iya, Sama rata ya? sama rata. Oh. Jadi daripada orang bingung-bingung tentang Genbi ini bagaimana dan wanita tidak mau tersesat macam kita waktu lalu, ini orang tanya langsung John. Ini orang ada bawa kamar DP salah satu anggota Genbi yang ada di mana? Di wilayah Provinsi Gorontalo. Oke, langsung saja kepada Kak Kris Rahman. Dipersilahkan. Oke, jadi terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang sudah mengundang saya pada Bukan Podcast ya namanya. Oke. Stasiun radio lah. Oke. Nah, jadi saya selaku anggota Genbi yang berada di kampus Universitas Negeri Gorontalo. Saya masuk Genbi itu pada tahun 2022. Nah, jadi mungkin teman-teman yang di sini yang masih bingung apa itu Genbi. Genbi itu adalah artinya generasi baru Indonesia. Atau Genbi ini dibawa naungan langsung dari Bank Indonesia. Nah, jadi penerima beasiswa ini langsung dari BI atau Bank Indonesia. Jadi Genbi ini juga adalah perpanjangan tangan untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia kepada masyarakat dan pada kerabat lainnya. Jadi begitu Cuma Ya, begini betul sekali. ke Kris. Maksudnya di Genbi ini apa ya? Dia bilang kata banyak sekali DP persyaratan, harus bikin ini. Cuman yang itu yang anak bingung akan saya tahu ada dari petika Kris Iya, kan. spoiler sedikit lah Spoiler. tentang bagaimana cara untuk masuk di Genbi ini. Iya. Supaya orang bisa bergabung sama-sama Iya. dengan petika Kris di Genbi. Nah, jadi Genbi ini sebelumnya beda dengan beasiswa yang lain. Karena Genbi ini bisa dibilang sebagai beasiswa prestasi. Oh. Nah, jadi kalau mau masuk sini tentu harus banyak ketentuan yang berlaku untuk dijalankan sebelum masuk pada organisasi Genbi ini. Jadi untuk masuk di Genbi ini tentu ada banyak hal kan yang harus dilakukan, seperti seleksi administrasi, seleksi wawancara, seleksi minat bakat dan lain-lain. Nah, jadi dari Bank Indonesia ini tidak mencari sembarangan orang, karena yang mereka cari ini orang-orang yang kayak berkualitas dan juga akan bekerja sama dengan orang nanti. Oh, mungkin karena ini kan memang bersangkut paut dengan Bank Indonesia langsung ya. Betul sekali. Oh iya. Jadi kalau untuk di setiap pendaftarannya ini dia kasih batas kuota untuk pendaftar yang mau masuk Genbi ini. Ya, betul sekali Kak Agung. Soalnya di Genbi itu dorang butuh kayak kota masing-masing di tiap provinsi. Nah, jadi tidak berlaku juga sih kayak misalnya tahun ini 30 orang, bisa jadi di tahun berikutnya itu akan ada lagi kota yang dorang sudah tentukan dari awal. Kayak misalnya mau ubah kota itu. Oh, jadi begitu ya. Oke. Cuman bagi ini ke Kris, kali ini kan semester 4 tuh, satu kali semua masuk semester 5. Yang anak pikirin kalian ini terlambat masuk di Genbi. Atau di Genbi itu ada DP batas dengan DP minimal maksimal semester. Semester begitu. Nah, jadi di Genbi ini saya kemarin kan sempat ikut seleksi. Saya ada sempat kenalan, saya sempat tanya sama dia. Ternyata dia itu sudah masuk Genbi itu sudah batas sebanyak 3 kali. Sehingga dia lolos di Genbi itu
nanti semester 7 dan itu sudah terhitung sebagai semester yang tua. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman mau masuk di Gen B itu jangan kayak minder kalau misalnya teman-teman akan bersaing dengan orang-orang yang muda. Jangan begitu. Namanya juga kan kita mau incar beasiswa kan, untuk mempermudah kayak keberatan trompet berat nanti untuk berpikir apa orang SPP. berarti kalau tahun depan anak kalau semester 5 so boleh paham masih boleh. Masih boleh. Jadi kalau misalnya di tergabung di Gen B itu ada DP apa namanya? Berapa lama dia di situ itu? Jadi orang itu DP masa aktif. Iya, DP lah. masa aktif itu berapa lama? Nah, jadi di Gen B itu kan akan ada orang terima 4 kali untuk penerimaan Oh, beasiswa. 4 kali. Iya, Itu per apa itu? per semester. Per semester. Jadi hitungannya itu 2 tahun. 2 tahun. Oh, cuma 2 tahun pen. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sudah selesai menerima beasiswa itu, teman-teman juga punya hak untuk bisa aktif lagi. Jadi itu terserah dari teman-teman mau aktif lagi atau tidak. Tapi sarannya dari saya, kita harus aktif lagi karena ini kan organisasi yang positif. Nah, jadi jangan hanya karena beasiswa teman-teman juga berhenti untuk berlanjut di organisasi ini. Jadi iya Tika Kisot tadi sempat bilang tentang ini apa dulu beasiswa yang kayak yang berkualitas lah. Berarti orang ini di sini bukan cuma daftar duduk dapat beasiswa tidak ya? Oh iya. Mungkin ada DP apa begitu ya? Kegiatan apa yang Kegiatan kamu bikin yang di biasa dalam? dia bikin di dalam Apakah orang cuma tahu terima DP materi atau DP beasiswa, DP beasiswa itu cuma begitu saja atau ada DP program-program. Iya. Apa terang dalam? Mungkin salah satu program yang Tika Kris pernah bikin di sana. Oh iya. Nah, jadi kan di Gen B itu haus akan kegiatan. Nah, jadi di Gen B itu pasti tidak ada hari yang tanpa kegiatan. Berarti taisi terus ya. Ya, begitu dari istilah karena di Gen B itu ada kegiatan online dan kegiatan offline. Nah, jadi orang itu tidak menyentuh untuk membuat kegiatan. Pasti ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan seperti kayak menyampaikan yang saya sudah bilang tadi, menyampaikan kebijakan Bank Indonesia dan juga kegiatan-kegiatan yang Gen B buat sendiri. Berarti anak ini kayaknya kamu memang masuk di sini. Semua masuk Nah ini nih kayaknya memang beasiswa yang apa? Selain dia berkualitas, kayaknya orang orang sebagai mahasiswa jadi orang berkualitas orang pasti di dalam itu. Iya. Karena orang tidak mungkin cuma dulu apa, karena di sini kan dia bilang tadi masih ada program-program. Bahkan tidak ada harian, tidak ada DP kegiatan-kegiatan di beasiswa ini. Kayaknya orang memang mesti pas di sana, masuk di sana. Orang sumpah aku dapat Tika Kris. Bau sus de berkas sana, semangat nih, masuk. Oke, jadi begitu dulu tuh sampai bincang-bincang tentang beasiswa Gen B ini di Bukan Podcast. Oke, jadi kalau kalian tertarik dengan Gen B, silahkan tunggu saja pendaftarannya di IG ya. Ada DP IG tuh? Ada. Oh, iya. Teman-teman bisa follow Gen B GTO. Oh itu, follow saja di situ. Dan kalau kalian suka dengan podcast dengan Bukan Podcast ini, silahkan like sebanyak-banyaknya dan sampai jumpa. Bye bye.